Baik, selamat pagi saudara-saudara sekalian, Jemaat JB3. Senang sekali bisa membagikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja dan tetap semangat. Yang penting itu, hari ini adalah harinya Tuhan. Mari kita menyambutnya dengan semangat, dan sewaktu kita mendengarkan firman Tuhan, biarkan Tuhan Yesus, Roh Kudus bekerja dalam hati kita agar supaya kita menangkap apa isi hati Tuhan. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi yang indah ini. Kami boleh memuji, membesarkan nama Engkau. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah tangan-Mu turun atas hamba-Mu dan memakai hamba-Mu membagikan isi hati Engkau. Aku berdoa supaya setiap orang di tempat dimanapun mereka berada, di rumah, yang menonton acara ini, yang menyaksikan siaran langsung ataupun rekaman, akan mendapatkan sesuatu yang dari Engkau saja. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, judul firman Tuhan pagi hari ini adalah Teladan Kasih Gembala Agung. Apakah saudara tahu siapa Gembala Agung? Gembala agung kita yaitu Yesus Kristus sendiri, Tuhan Yesus Kristus. Nah, di sini dikatakan teladan kasih. Kenapa? Karena kasih itu adalah hukum yang terutama, yang harusnya kita lakukan dengan segenap hati, segenap kekuatan kita adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Ya, ini adalah ringkasan daripada hukum Taurat, kata Tuhan sendiri. Jadi kasih adalah hukum yang paling utama. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan golden rule. Nah, saya akan memberikan rangkuman awal saja, bahwa Yesus adalah Gembala Agung. Dia ingin mengajar kita supaya kita mengikuti cara hidup Dia dalam mengembalakan orang lain, yaitu mengembalakan dengan kasih. Maksudnya menggembalakan bukan berarti kita pastor atau pendeta, tapi kita berada dalam situasi atau kondisi di mana kita dapat mengajar orang yang lebih muda dari kita, generasi yang lebih muda. Bisa saja di gereja, bisa saja di sekolah, dan bisa juga di rumah. Orang tua mengembalakan anak-anaknya. Nah, kita akan belajar bagaimana Yesus mengembalakan murid-muridnya, dan Dia mengembalakannya dengan kasih. Secara khusus kepada Petrus. Ya, Petrus pada akhirnya ditantang untuk menggembalakan domba-domba. Tapi dia mengalami pertemuan dengan Yesus lebih dahulu. Dan disitulah Yesus menunjukkan kasihnya kepada Petrus. Dan Petrus belajar bagaimana menggembalakan dengan kasih. Nah, sekali lagi, kasih sangat penting. Bahkan dikatakan firman Tuhan, Allah itu adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8 mengatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Allah memang maha besar, maha kuasa, dan kita mengatakan pujilah Tuhan sebab Dia sangat perkasa. Tapi Tuhan ingin kita mengenal Dia lebih dalam lagi, adalah sebagai Allah yang mengasihi. Nah, dikatakan juga dalam 1 Yohanes 4 ayat 16, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Kita yang sudah percaya, dikatakan Tuhan, tetaplah berada di dalam kasih, sebab Allah adalah kasih. Ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Kalau orang tetap di dalam kasih, Tuhan ada di dalam dia dan kita ada di dalam dia. Luar biasa. Seperti ada satu kesatuan karena Allah itu adalah kasih. Lebih lanjut tentang kasih. Dalam 1 Korintus pasal 13, ya ini pasal yang berbicara tentang kasih yang didahului oleh karunia Roh Kudus pasal 12 dan kemudian ditutup dengan karunia Roh Kudus pasal 14. Jemaat Korintus dinasihati, walaupun mereka punya karunia-karunia, jangan lupa hal yang paling utama adalah mengasihi. 1 Korintus 13 ayat 1 mengatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Coba perhatikan dulu. Semua bahasa manusia. Waduh, saya suka sekali kalau saya bisa berbicara semua bahasa manusia. Karena saya susah untuk berbahasa. Bahasa Sunda saja tidak bisa sampai saat ini. Bahasa manusia, bahasa Prancis, Jerman,
Korea, semuanya kita bisa kuasai. Dan bahasa malaikat dikatakan firman Tuhan. Apa bahasa malaikat? Bahasa sorgawi. Bahasa yang luar biasa. Tapi firman Tuhan mengatakan, jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Ya, peribahasa dalam bahasa Indonesia dikatakan tong kosong nyaring bunyinya. Coba perhatikan tong yang misalnya aspal di jalan, ada tong yang berisi aspal. Kita ambil batu, kita ketok, pasti bunyinya plak plak, nggak ada bunyinya. Tapi kalau dia kosong, cering cering cering, ribut. Ya, ini menunjukkan orang yang berisi, ya tidak perlu nyaring bunyinya. Firman Tuhan mengatakan kalau kita punya segala sesuatu, bisa bahasa manusia, bahasa malaikat, tapi kalau tidak punya kasih, tong kosong nyaring bunyinya. Di ayat yang kedua 1 Korintus 13 ayat 2 mengatakan, sekalipun aku mempunyai karunia bernubuat, karunia yang luar biasa, dapat bernubuat, mengetahui segala rahasia, memiliki seluruh pengetahuan. Wah, ini luar biasa. Semua pengetahuan, ya kalau gelarnya S1, S2, S3 semua diborong karena pengetahuannya. Ya, dia tahu segala sesuatu. Ya, dia udah doktor berbagai macam, ya menulis paper, jurnal dan sebagainya. Tahu semua pengetahuan. Dan memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Waduh, imannya saja luar biasa, memindahkan gunung. Jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Satu lagi, firman Tuhan katakan di bagian ayat ketiga, sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku. Wah, luar biasa. Dia apa yang dia punya, uang, mobil, harta apapun dikasih pada semua orang. Dan bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Wah, dia berkorban, mati untuk banyak orang. Tapi jika tidak mempunyai kasih, tidak ada faedahnya, nggak ada gunanya itu semua. Mungkin itu hanya untuk kesombongannya dia, menjadi pahlawan, tapi bukan karena kasih kepada orang lain. Dan Rasul Paulus mengatakan dalam Galatia 5 ayat 13. Nah, ini ayat yang sambungan dengan beberapa waktu yang lalu saya khotbah tentang kita sudah merdeka. Ya, Galatia 5 ayat 13 mengatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Sama seperti sekarang Indonesia menjelang 17 Agustus merdeka. Tapi jangan mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Hidup di dalam kasih. Dan dikatakan oleh Paulus ayat 14, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri sudah mencakup seluruh hukum Taurat. Jadi hati-hati saudara, kita hidup yang paling utama adalah mengasihi. Tapi ayat selanjutnya ada bahayanya, dikatakan hati-hati, merdeka, hidup dalam kasih, jangan menggigit, jangan saling menggigit, jangan saling menelan, jangan saling membinasakan. Rupanya orang Kristen bisa juga saling menggigit. Suami istri bisa saling menggigit. Kakak beradik bisa saling menggigit. Ya, bawahan dan atasan. Atasan bisa menggigit bawahan. Di gereja juga bisa. Mungkin gembala atau penatua atau pemimpin sel, hati-hati jangan menggigit. Firman Tuhan mengatakan, hati-hati jangan saling menggigit. Oke, saya akan beralih kepada bagaimana teladan Yesus. Yesus sudah mengajarkan, kasih itu sangat penting. Kasih itu harus nomor satu. Tapi apakah Yesus punya teladan? Kita harus belajar pada Yesus. Tidak ada orang lain yang kita dapat belajar bagaimana mengasihi selain daripada Yesus sendiri. Ya, Yesus sendiri adalah teladan kasih yang luar biasa. Banyak orang ingin mencari tahu apa yang Tuhan katakan, Allah katakan tentang kasih. Tapi Yesus mengatakan, kalau sudah melihat aku, sudah bertemu dengan aku, sudah melihat Allah. Yesus adalah Allah sendiri. Jadi kalau Yesus menunjukkan dia mengasihi, kita sudah belajar bagaimana Allah mengasihi. Dan kita akan belajar tentang bagaimana dengan luar biasanya Yesus mengembalakan murid-muridnya dan secara khusus kepada Petrus.
Petrus adalah murid yang sangat mengasihi sebenarnya pada Tuhan. Dia adalah orang yang sangat antusias, bahkan rela mati untuk Tuhan. Tapi saudara tahu bagaimana pertemuan dia dengan Yesus? Dia hanya seorang nelayan. Dia waktu itu seperti nelayan yang lain. Dia bekerja membangting tulang dari pagi sampai malam untuk menangkap ikan dengan saudara-saudaranya dan beberapa teman-temannya. Dan dalam satu peristiwa di danau, Yesus datang bertemu dengan Petrus. Nah, waktu itu Petrus sudah berusaha untuk menangkap ikan, tapi dia tidak mendapat apa-apa. Bayangkan orang yang bekerja sebagai nelayan, tapi sepanjang malam tidak mendapat apa-apa. Pasti dia sangat stres. Tapi waktu itu Yesus datang, Yesus melihat perahunya yang kosong, tapi Yesus bahkan meminjamkan perahunya. Boleh pinjam perahunya Simon? Akhirnya Simon bilang, oke lah, daripada saya tidak nangkap ikan, minimal bisa tolong Tuhan Yesus yang sedang mengajar orang. Dan Yesus mulai mengajar orang. Sesudah Yesus mengajar orang, Yesus kembali kepada Petrus dan Yesus mengatakan begini pada Petrus, Petrus, sekarang coba tebarkan jala. Terus Petrus, oke, saya sudah bekerja sepanjang malam tapi tidak dapat ikan. Tapi kalau memang Tuhan yang suruh, saya akan lakukan. Dan kemudian Petrus mulai menjala ikan. Dan momen ini adalah momen pertobatan Petrus, saudara. Dia menjala ikan dan dia kaget. Dia seorang nelayan, pakar yang luar biasa. Tetapi dia belum pernah melihat ikan sebanyak ini. Bahkan perahunya hampir tenggelam, jalannya hampir terkoyak habis. Dan dia tahu ini Tuhan ini. Dan saat itu dia tersungkur, dia benar-benar menyadari dia orang berdosa. Dan dia menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan Tuhan katakan, ikutlah aku. Kamu tidak akan jadi penjala ikan lagi, akan menjadi penjala manusia. Ini adalah momen di mana Petrus meninggalkan segala sesuatu. Dia meninggalkan orang tuanya dan dia mengikuti Yesus. Dia jatuh cinta pada Yesus. Yesus itu adalah sahabatnya, mentornya, orang yang dia ingin belajar. Sejak saat itu dia mengikuti Yesus. Saya ingin memperlihatkan video, ya, saya ambil di YouTube, pendek saja supaya kita bisa melihat secara sekilas bagaimana situasinya yang coba digambarkan secara visual. Push the boat out further to the deep water. Then you and your partners let down your nets for a catch. Oh, Master, we worked hard all night long and caught nothing. But if you say so, I'll let down the nets. James! John! James, John! Get your boat over and give us some help! We can't. Hurry! Our hands full. Fastly! Work on the far end of the net. Don't overload this side. That's enough. That's enough. Go away from me, Lord. I am a sinful man. Don't be afraid. From now on, you will be catching men. Kita melihat bagaimana Petrus mengambil keputusan pada waktu dia melihat mujizat menangkap ikan dan dia mengatakan dia adalah orang yang berdosa. Saudara, coba saudara pikirkan, coba saudara bayangkan. Momen apa waktu saudara menyerahkan hidup
saudara kepada Tuhan. Ini seperti satu momen di mana saudara memberikan hati saudara kepada Tuhan. Mungkin orang berbeda-beda. Ada yang dia datang ke kebaktian dan dia melihat hadirat Tuhan yang begitu dahsyat. Ada dia mungkin disembuhkan dari sakit penyakit dan kemudian dia melihat Tuhan bekerja dengan luar biasa. Atau ada orang yang ikut retret, ya kemudian ikut acara-acara khusus yang membuat hatinya tergerak. Roh Kudus yang bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan sehingga kita ambil keputusan untuk datang pada Tuhan. Momen itu adalah momen yang indah. Saya sendiri pernah satu waktu di mana saya mengambil keputusan kepada Tuhan. Itu adalah momen yang sebenarnya tidak begitu baik, di mana waktu itu saya sedang ikut pelatnas daerah untuk prapon catur, karena saya waktu itu atlet catur junior. Tapi pada saat itu di gereja sebenarnya ada acara retret dan retret pemuda, remaja, dan kemudian retret itu mengajak sebuah orang, tapi saya tidak memilih untuk pergi karena saya sedang ikut latihan. Tapi satu masa di mana saya sedang ikut pelatda itu, saya dalam satu kesusahan yang luar biasa, tidak bisa fokus. Dan saya kalah dalam satu pertandingan yang sangat penting dengan rival utama gitu untuk orang yang dipilih atau tidak. Pada saat itu saya akhirnya kecewa karena saya kalah. Dan seperti orang yang patah semangat, saya berkeliling waktu itu di kota Manado. Saya berkeliling seperti orang yang stres gitu, berkeliling. Kenapa saya kalah? Pikiran saya kepada langkah-langkah, kenapa saya kalah dengan langkah yang mungkin cuma 10 langkah seperti itu. Seperti mungkin bagi beberapa orang ini bukan perkara besar, tapi bagi saya itu seperti mau bunuh diri gitu. Besar sekali masalahnya. Tapi saya tahu tiba-tiba ada satu ingatan, ada undangan untuk retret. Dan kemudian malam itu saya langsung pergi ke kota yang lain, langsung naik kendaraan angkutan umum. Saya pergi yang jaraknya cukup jauh, sekitar 30 km. Dan saya datang kira-kira jam 1 pagi untuk mendaftar masuk ke retret. Dan singkat cerita, Bapak Ibu Saudara tahu, pada retret terakhir itu, camp remaja itu, saya satu-satunya yang maju ke depan untuk bertobat. Tapi itu momen yang mungkin bagi beberapa orang gagal karena tidak begitu banyak yang bertobat. Tapi bagi saya itu satu hal yang luar biasa, di mana saya pertama kali mengambil keputusan kepada Tuhan. Nah, itu momen di mana Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, dan kita mengambil keputusan untuk Tuhan. Dan sejak momen itu kita akan bertumbuh dengan antusias, dengan hati yang menyala-nyala mengikuti Tuhan. Demikian juga kepada Petrus. Petrus kita lihat selama 3 tahun dalam pemuridan Yesus, dia selalu menjadi orang yang paling depan, mengikuti Yesus, melayani, menyembuhkan orang. Bahkan kalau ada masalah, dia yang selalu paling depan. Dan saudara ingat waktu dia bisa dia melompat berjalan untuk bertemu Yesus di atas air. Ini satu hal yang luar biasa, imannya bertumbuh dengan cepat. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita ingin semuanya berjalan dengan baik. Kita ingin semua orang-orang yang mengikuti Tuhan, murid-murid Tuhan berjalan terus seperti seperti nanjak, dan kemudian dia makin tinggi imannya, kasihnya kepada Tuhan. Kita lupa bahwa dalam masa-masa tertentu seorang bisa jatuh. Orang bisa tenggelam. Orang bisa patah semangat. Orang bisa terbakar. Ya, orang bisa sudah tidak mau ke gereja lagi, kecewa dan sebagainya. Mungkin ada peristiwa-peristiwa, atau dia merasa sesuatu di mana dia tidak punya semangat lagi. Nah, Petrus mengalami satu hal yang luar biasa, di mana dia jatuh di dalam kejatuhan yang sangat mendalam. Petrus jatuh atas kesombongannya sendiri. Di dalam Matius 26 ayat 31, waktu itu kita lompat dalam satu peristiwa di mana Yesus mengadakan perjamuan kudus, perjamuan terakhir dengan murid-muridnya. Kemudian Yesus mengatakan pada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku.
Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Nah, Petrus dengan sombongnya menjawab, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus padanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku tak akan meninggalkan engkau. Aku tidak akan mundur. Bahasa Sundanya, abdi moal mundur. Saya tidak akan mundur. Saya akan maju terus. Petrus sangat bersemangat. Tapi dia mengandalkan kekuatan sendiri. Kita tahu ceritanya. Petrus menyangkal bukan cuma 1 kali, 3 kali. Karena sewaktu Yesus ditangkap, Petrus mengikutinya. Petrus memperhatikan apa hukumannya Yesus. Orang baik, masa dia akan dihukum? Tapi dia kaget. Yesus didakwa hukuman mati. Dan kemudian mereka mulai menghina Yesus dan dia kata, wah ini kejam. Sehingga dia mulai ada ketakutan. Ya. Roh memang penurut tapi daging lemah. Daging kita kadang-kadang takut untuk disakiti. Dan Petrus seperti itu. Bagaimana kalau terjadi kepada saya? Apakah saya bisa tahan? Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Coba kita lihat lagi videonya. Kita melihat bagaimana momen-momen di mana Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Guard him well. Here's a cloak worn by a king. Tell us what's going to happen. I salute your royal You're going to save us, Your Majesty? Hey, going to save us? What are you going to save us from? This man too was with Jesus. Woman, I don't even know him. I saw them together. You're humble, sir. How does it feel to look up to somebody? You are one of them too. But I am not. There is no doubt that this man was with Jesus because he's also a Galilean. Go away. I don't know what you're talking about. Baik, coba Bapak Ibu Saudara sekalian perhatikan momen yang terakhir. Petrus teringat akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Petrus yang sangat luar biasa, sangat berapi-api, yang mengatakan sampai mati tidak akan meninggalkan Yesus. Sekarang dia gagal, dia melakukan satu dosa menyangkal Yesus dan dia kecewa. Dan dia merasa bersalah. Dan dia merasa tertuduh. Dan dia malu. Dikatakan firman Tuhan, Petrus
menangis dengan sedihnya. Apakah saudara pernah menangis karena saudara gagal untuk mentaati Tuhan? Saudara punya tekad, saya mau melayani Tuhan, saya mau hidup kudus, saya tidak mau menyakiti hati Yesus, saya mau melayani habis-habisan, saya mau menginjili, saya mau lakukan ini. Tapi saudara tidak mencapainya, bahkan saudara melakukan hal yang bertentangan dengan keinginan hati Tuhan. Momen itu akan membuat saudara mungkin menangis. Dan saya pernah mengalami hal tersebut. Bukan cuma satu kali. Berapa kali dalam hidup di mana saya punya kerinduan yang berapi-api untuk melakukan segala sesuatu yang terbaik yang saya bisa lakukan untuk Tuhan. Tapi saya gagal. Dan saya kecewa. Dan saya juga bisa melihat di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah jemaat. Pernah saya mengembalakan beberapa orang di dalam jemaat Bandung Barat. Orang-orang yang jatuh. Padahal dia tidak ingin melakukan itu. Apa yang kita harus lakukan kalau kita mengalami hal seperti itu? Apakah kita akan begitu terus, berlarut begitu terus? Ini satu hal yang kita harus perhatikan. Nah, Yesus melakukan yang terbaik sebagai Tuhan, sebagai gembala yang sangat mengasihi. Ini yang kita harus belajar. Kita lompat di dalam satu cerita di Yohanes 21 ayat 1 sudah Yesus menampakkan diri sebanyak 3 kali sudah kebangkitannya. Dan satu momen dia datang kepada murid-muridnya. Di dalam Yohanes 21 itu ceritakan dengan jelas, saya tidak usah baca semuanya. Tapi dia menampakkan diri di mana? Di danau Tiberias. Persis sama seperti Yesus datang pertama kali memanggil murid-muridnya. Dia datang di danau. Dan waktu itu ada Petrus dan murid-murid yang lain sedang berpikir, apa yang kami harus lakukan? Mereka seperti domba-domba yang kehilangan gembala. Yesus sudah dianggap seperti sudah pergi. Dan mereka sedang galau. Dan Petrus mengatakan begini, okelah, kita kembali kepada pekerjaan kita yang semula. Kita tadinya sudah meninggalkan profesi nelayan, mari kita jadi nelayan lagi. Jadi kembali lagi dalam pekerjaannya. Dan kemudian Petrus mulai memimpin murid-muridnya untuk menjala ikan. Dan saudara tahu yang terjadi, firman Tuhan katakan, dari malam sampai pagi mereka tidak dapat ikan sama sekali. Mereka berangkat, tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Dan dikatakan ketika hari mulai siang, artinya sudah pagi-pagi, Yesus berdiri di pantai. Murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Dan Yesus mengatakan ini pada mereka. Hai anak-anak, adakah kamu punya lauk pauk? Mereka mengatakan tidak ada. Karena mereka tidak dapat ikan lagi. Kemudian Yesus katakan, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Coba saudara perhatikan, ini momen yang sama persis dengan mereka datang pertama kali kepada Yesus atau Yesus memanggil mereka. Jadi murid tidak menyadari bahwa itu adalah Yesus. Tapi Yohanes mengatakan itu Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam laut. Dulunya Petrus melihat Yesus mau berjalan di atas air, tapi sekarang dia tidak punya iman lagi. Lebih baik berenang saja. Dia berenang untuk menjumpai Yesus. Tapi hal yang positif, dia mau ketemu dengan Yesus. Dia ingin mengembalikan hatinya kepada Yesus. Walaupun mungkin Yesus akan memarahi dia, Yesus akan merebuke dia, mengatakan kamu begini, dia sudah siap mengandung resiko apapun demi untuk bertemu dengan Yesus. Tapi Yesus tidak datang dengan penuduhan, Petrus kamu begini, kamu 3 kali melakukan ini, kamu sesat dan sebagainya. Yesus tidak melakukan hal apapun. Dia sudah tahu Petrus sudah merasa bersalah dengan sendirinya. Yesus hanya ambil ikan, kemudian Yesus mengatakan marilah dan sarapanlah. Diajak dalam pertemuan muka dengan muka untuk mereka makan.
Segala sesuatu bisa diatasi waktu kita makan bersama. Kemudian mereka tidak mengatakan bertanya siapa Yesus lagi, karena mereka tahu itu adalah Tuhan. Kemudian Yesus mulai makan bersama-sama dengan mereka. Dikatakan firman Tuhan, inilah 3 kali Yesus menampakkan diri. Tetapi momen yang terakhir ini, Yesus sedang berusaha, punya tujuan, punya fokus untuk berbicara kepada Petrus. Dan saat itulah Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab, ya Tuhan, engkau tahu saya mengasihimu. Yesus tanya kedua kali, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus menjawab, ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Jadi Yesus tanya ketiga kali lagi. Petrus sedih sewaktu Yesus bertanya ketiga kali. Karena dia tahu Yesus sedang mengajar kepada dia, yang paling penting dalam hidup kamu adalah mengasihi dengan segenap hati. Yesus mengatakan 3 kali, gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah. Dan di situ Petrus tahu Tuhan menerima dia. Walaupun dia telah jatuh, walaupun dia telah berdosa, Tuhan mengasihi dia. Dan Tuhan ingin supaya dia mengasihi orang lain sama seperti Tuhan mengasihi. Dia belajar satu hal. Kehidupan sebagai pemimpin, sebagai gembala adalah mengasihi orang-orang. Marilah kita mengasihi sama seperti Yesus mengasihi. Kalau ada orang yang jatuh, orang dekat dengan kita, jangan datang dengan penghukuman. Bawa dia untuk bertemu muka dengan Yesus, sehingga dia bisa merasakan kasih Tuhan. Dan dia pulih hidupnya demi untuk mengasihi Tuhan. Kita bisa lihat videonya kalau kita boleh secara lebih jelas lagi videonya. Bagaimana pertemuan ini sangat luar biasa. Bagaimana momen-momen itu adalah momen yang Tuhan kembalikan dalam posisi yang semula. As the sun was rising, Jesus stood at the water's edge. But the disciples did not know that it was Jesus. Young men, haven't you caught anything? Not a thing! Throw your net out on the right side of the boat, and you will catch some. So they threw the net out and could not pull it back in because they had caught so many fish. The disciple whom Jesus loved said to Peter, It is the Lord. When Peter heard that it was the Lord, he wrapped his outer garment around him, for he had taken his clothes off, and jumped into the water. The other disciples came to shore in the boat, pulling the net full of fish. They were not very far from land, about 100 yards away. When they stepped ashore, they saw a charcoal fire there with fish on it, and some bread. Bring some of the fish you've just caught. Simon Peter went aboard and dragged the net ashore full of big fish, 153 in all. Even though there were so many, still the net did not tear. Come and eat. None of the disciples dared ask him, Who are you? Because they knew it was the Lord. So Jesus went over, took the bread, and gave it to them. He did the same with the fish. This then was the 3rd time Jesus appeared to his disciples after he was raised from death. After they had eaten, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than these others do?
Yes, Lord. You know that I love you. Take care of my lambs. A second time, Jesus said to him, Simon, son of John, do you love me? Yes, Lord. You know that I love you. Take care of my sheep. A third time, Jesus said, Simon, son of John, do you love me? Peter became sad because Jesus asked him the third time, do you love me? And so he said to him, Lord, you know everything. You know that I love you. Take care of my sheep. Kalau dua orang mau mengembalikan kasih mereka, biasanya mereka, bagaimana kalau kita pergi ke tempat pertama kali kita bertemu? Wah, seperti itulah. Nah, ini yang Yesus lakukan. Yesus membawa dalam satu momen di mana mereka bisa tergerak hatinya untuk membalas kasih Tuhan. Nah, jadi terakhir, apa yang sebenarnya kita belajar dari sini? Yang pertama, Sang Gembala Agung yaitu Yesus datang berinisiatif lebih dahulu, menemukan kita dan mengasihi kita, sekalipun kita jatuh sangat besar dalam dosa. Sewaktu Adam dan Hawa berdosa, Yesus datang mencari mereka. Walaupun mereka sudah merasa malu, mereka merasa telanjang. Waktu Kain juga marah, Tuhan berurusan. Dalam setiap perkara dalam Alkitab banyak cerita di mana Tuhan yang lebih dahulu berinisiatif untuk mengembalikan kasih-Nya. Mission Day. Tuhan yang melakukan misi. Tuhan yang datang pada kita untuk menjangkau kita. Yang kedua, Tuhan Yesus memberi teladan pada Petrus untuk mengembalakan domba-dombanya dengan kasih yang sama seperti Yesus lakukan kepada dia. Kalau kita dikasih oleh orang, kita akan berespon untuk mengasihi orang lain. Dan Petrus belajar. Petrus tahu bahwa Tuhan tidak mengeliminasi dia. Dia sudah dipilih oleh Tuhan, dijadikan soko guru, dijadikan murid, tapi Tuhan tidak bilang, oh Petrus kamu gagal, udahlah saya pilih orang lain. Tuhan tetap pilih dia, Tuhan tetap pakai dia, sama seperti kita semua. Tuhan tidak pernah gagal memilih kita. Walaupun kita jatuh, Tuhan ingin kembalikan kita dalam posisi yang semula sebagai anak Bapa, seperti anak yang hilang. Yang ketiga, gembala yang baik pasti mencari mereka yang terhilang, walaupun itu hanya 1% dari 100%, 99% yang dalam kondisi baik. Gembala tidak akan meninggalkan satu domba yang tersesat. Dia mencari, menyelamatkan yang tersesat. Yang keempat, Tuhan mau mengangkat kita apapun kondisi saat ini. Tuhan ingin supaya kita pulih, bukan maunya dia untuk menghukum, membinasakan kita. Dia ingin supaya kita kembali dalam persekutuan dengan dia. Sama seperti anak yang hilang. Waktu dia datang, dia bilang, Tuhan, Bapa saya sudah tidak layak, jadikan saya pelayan saja. Tuhan bilang, tidak, kamu anak yang hilang. Dia peluk, dia rangkul, kemudian dia bilang, mari kita buat pesta. Ya, karena anakku yang hilang telah kembali. Ada pesta di sorga sewaktu anak yang hilang kembali. Demikian juga saudara-saudara. Saudara boleh kemana, boleh hilang. Tuhan mencari dimanapun saudara berada. Yang terakhir, kelima, mari kita saling mengasihi satu sama yang lain. Gembala bukan bos. Gembala bukan yang memberi segala sesuatu. Kamu harus begini, harus begitu. Mengatur dan memerintah, tapi gembala yang memberi jalan yang benar seperti Mazmur 23. Memberi makan, menolong dalam kesesakan, merawat luka. Mari kita semua belajar menjadi gembala yang baik dalam lingkungan kita, di keluarga kita, di komsel kita, di pekerjaan kita, di sekolah kita.
Kita kembalikanlah orang-orang yang mungkin sedang bermasalah saat ini dalam pertemuan-pertemuan ilahi yang begitu dahsyat. Saya percaya firman Tuhan hari ini akan membangun kita, menguatkan kita. Dan ingatlah, itu semua karena kasih Tuhan. Kasih Tuhan pada Petrus dapat juga menyentuh pada hati semua orang. Saya ingin menantang saudara-saudara sekalian pada posisi hari ini. Bagaimana posisi saudara? Setiap pribadi kita, dimanapun saudara berada, di tempat ini, ya, di rumah saudara, di kamar, saudara dalam kesendirian, mungkin saudara merasa jauh saat ini dalam hadapan Tuhan karena saudara merasa gagal dalam hidup ini. Saudara merasa Tuhan akan mengeliminasi, Tuhan akan mengeluarkan saudara dari jalan hidupnya. Saudara merasa saudara sudah gagal, sudah berdosa. Apapun dosanya saudara, saudara boleh sebutkan dosa yang terbesar. Seperti Daud yang berzina, seperti ada orang yang membunuh, seperti ada wanita Samaria yang jadi pelacur. Tuhan tidak menghukum dia. Tuhan mengatakan, kalau tidak ada yang menghukum, aku juga tidak akan menghukum engkau. Karena Tuhan ingin mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Saya berdoa supaya Roh Kudus bekerja, supaya saudara menjadi seperti Petrus yang jangan takut untuk kembali kepada Tuhan. Sewaktu Tuhan menampakkan diri kepada dia, dia tidak mau lagi melakukan kegagalan seperti yang dulu. Dia cepat berlari, walaupun berenang, walaupun dengan sisa-sisa kekuatannya, dia mau bertemu dengan Yesus. Mari kita bertemu dengan Yesus hari ini. Mari kita bertemu muka dengan muka. Dan seperti firman Tuhan katakan, sewaktu Yesus datang kepada kita, bertemu muka, makan bersama-sama dengan kita, dia akan berbicara masa depan yang baru, masa depan yang penuh pengharapan dalam hidup kita. Semoga firman Tuhan ini memberkati. Mari kita berdoa. Dan saya ingin supaya kita berdoa seperti Tuhan dekat dengan kita saat ini. Seperti Petrus bertemu dengan muka dengan Yesus. Yesus mengatakan, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Tuhan ingin kita mengasihi dia dengan segenap hati. Itulah hukum yang terutama, yang paling utama. Dan mengasihi itu adalah mengasihi orang lain. Petrus terakhir menjadi orang yang terjual habis. Dia menyerahkan hidupnya, bahkan dia mati di kayu salib dengan posisi terbaik. Karena dia mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatannya. Dan itu juga tanda juga dia sangat mengasihi orang-orang yang terhilang. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami percaya Roh Kudus bekerja dalam setiap orang dimanapun mereka berada. Waktu mendengar firman, ada pemulihan terjadi. Aku berdoa khusus pada orang-orang yang merasa saat ini sedang jauh di hadapan Tuhan karena merasa gagal, karena merasa tertolak, karena merasa malu. Malu sebagai anak Tuhan tapi tidak mengasihi Tuhan. Tapi Tuhan datang mengatakan, aku memeluk engkau, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Kembalilah. Kembali pada kasih yang mula-mula. Dan segala dosa, segala pelanggaran Tuhan akan hapuskan. Sewaktu kita bertobat, kita mengakui di depan Tuhan, semuanya jadi baru, semuanya mulai dari nol lagi. Dan Tuhan akan mengangkat kita menjadi gembala-gembala, pemimpin-pemimpin yang baru pada masa depan. Tuhan tidak pernah mengeliminasi kita. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus berdoa dan mengucap syukur. Mari semua percaya, katakan amin.